Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan. Gaji saya kecil, apakah bisa punya pohon uang? Jawabannya adalah bisa. Banyak hal besar dimulai dari hal yang kecil. Pohon besar dimulai dari biji atau bibit pohon kecil. Apa yang diperlukan kalau kita ingin punya pohon uang? Yang pertama adalah kita harus punya bibit pohon uang. Yang kedua, harus punya kesabaran. Yang ketiga, harus punya ilmu investasi. Apa yang dimaksud dengan bibit pohon uang? Bibit pohon uang adalah uang. Kita bisa mulai dari 100.000, 1 juta, atau 2 juta, dan seterusnya. Modalnya disesuaikan dengan kemampuan. Semakin besar, semakin baik. Pohon uang tidak tumbuh dalam semalam. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum bisa dipanen. Maka kesabaran sangat penting sekali. Dengan ilmu, kita bisa menghindari risiko dan mengoptimalkan modal. Sekarang kita coba ilustrasikan. Misalnya, modal awal adalah 1 juta. Lalu nanti hasil dari investasi kita investasikan kembali atau reinvest. Nanti pohonnya akan bisa dipanen jika sudah mencapai 1 miliar. Sekarang kita coba lebih detail lagi. Misalnya modal awal adalah 1 juta. Lalu keuntungan 30% per tahun. Maka pohon akan tumbuh menjadi 1 miliar setelah 27 tahun. Perhitungannya seperti ini. Jadi modal awalnya tahun pertama 1 juta. Lalu keuntungannya 30% berarti 300.000. Nah, totalnya seluruh modalnya menjadi 1.300.000. Lalu 1.300.000 ini kita investasikan kembali pada tahun kedua. Terus nanti hasilnya 30% lagi jadi 390.000. Totalnya nanti jadi 1.690.000. Nanti terus diinvestasikan kembali. Hasilnya diinvestasikan terus. Nah, sehingga pada tahun ke-27 akan menjadi 1.192.533.000. Wah, mungkin ini terlalu lama, 27 tahun. Nah, maka kita akan coba dengan mencari yang keuntungannya 50% per tahun. Kalau misalnya keuntungannya 50% per tahun, pohon akan tumbuh menjadi 1 miliar setelah 18 tahun. Ini cara perhitungannya sama, jadi dari 1 juta, lalu keuntungan 50% menjadi 500.000, jadi 1 juta ditambah 100.000 jadi 1.500.000. Terus nanti diinvestasikan kembali dan seterusnya sampai nanti tahun ke-18, maka akan menjadi 1.047.891.000. Jika mungkin 18 tahun masih terlalu lama, kita akan coba yang lebih agresif. Nah, dengan keuntungannya 100% per tahun. Maka pohon akan tumbuh menjadi 1 miliar setelah 10 tahun. Nah, perhitungannya sama, jadi dari 1 juta, kalau 100% berarti 1 juta, nanti totalnya jadi 2 juta. 2 juta diinvest kembali, 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta, dan seterusnya. Hingga nanti pada tahun ke-10, totalnya akan menjadi 1 miliar 24 juta. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas ini pada video tersendiri, yaitu tentang menanam pohon uang 1 miliar dari bibit 1 juta. Ini sebagai gambaran awal.
Ini saya punya uang 1 juta, saya depositkan pada tanggal 21 September 2021. Lalu saya belikan saham. Saya belikan saham Astra Agro ini pada tanggal 21 juga. Lalu saya beri London Sumatera ini juga tanggal 21. Lalu saya Wika Gedung. Setelah 6 bulan saya jual saham agro ini, sudah untung sekitar 40-an%. Saya jual. London Sumatera juga sama. Lalu juga Wika Gedung ini minus malah. Nah, jadi totalnya portofolio saya dari yang 1 juta sudah berkembang menjadi 1.435.000. Ini sudah berarti sudah tumbuh 40%. Dan nanti tunggu kesempatan lagi untuk beli saham yang lain agar bisa tumbuh lagi. Maka nanti saksikan terus konten tentang menanam pohon uang 1 miliar dengan bibit 1 juta. Apa media tanam yang cocok yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar? Kita lihat di sini dari properti. Properti itu bisa dipanen atau mungkin keuntungannya ya sekitar 200% atau 300% per tahun. Kalau logam mulia kira-kira 1000% dalam 20 tahun. Kalau deposito syariah antara 2% sampai 5% per tahun. Cukup sekitar 5% sampai 10% per tahun. Sedangkan saham bisa lebih dari 30%. Bisa 100%, bisa 200%, bahkan bisa 1000%. Para laba kisaran 10% sampai 50% per tahun tergantung jenis bisnis waralabanya. Jadi investasi di saham itu memungkinkan keuntungan lebih dari 30% per tahun dengan cara membeli saham di harga murah dan menjual di harga mahal. Tapi selain keuntungan yang tinggi, investasi di saham juga mempunyai risiko yang tinggi. Jadi investasi di saham memungkinkan uang 1 juta menjadi 100 juta, tetapi juga memungkinkan sebaliknya dari 100 juta menjadi 1 juta. Apa yang perlu kita lakukan agar uang 100 juta tidak menjadi 1 juta? Maka kita harus tahu tentang resikonya. Kalau kita tahu resikonya, maka nanti kita bisa kurangi resikonya. Jadi untuk bisa mengurangi resiko, banyak hal yang perlu kita pelajari. Maka simak terus channel Menanam Pohon Uang sebagai media belajar dan berbagi ilmu tentang investasi di saham. Apa saja yang perlu dipelajari jika kita mau investasi di pohon saham? Tanya apa risiko jika kita membeli sebuah saham dan bagaimana menghindarinya? Apa saham yang sedang murah dan ada potensi harganya naik di kemudian hari? Kapan waktu membeli dan kapan waktu untuk menjual dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.